Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Istiqomah, NIM 180311100091. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pedoman perencanaan tata guna tanah di Indonesia. Oke, yang kita bahas pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Persoalan sistem penguasaan tanah di Indonesia saat ini cukup banyak menimbulkan konflik. Konflik tersebut dipicu oleh berbagai persoalan, antara lain belum adanya keseragaman tentang pengaturan tanah, kurang lengkapnya pengaturan dan terbatasnya sumber daya manusia, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Salah satu cara untuk mengantisipasi berbagai permasalahan atas hak tanah adalah dengan cara pendaftaran tanah sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan menguatkan hak atas tanah, di mana telah diatur dalam pedoman yang telah ditetapkan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu apa pedoman tata guna tanah di Indonesia. Untuk tujuan pembahasannya yaitu untuk mengetahui pedoman tata guna tanah di Indonesia. Selanjutnya bab 2 yaitu isi penata gunaan tanah. Istilah penata gunaan tanah atau tata guna tanah adalah kata-kata yang pertama kali dirumuskan pada seminar Land Use tahun 1967 sebagai pengganti istilah Land Use yang mencakup pengertian persediaan, peruntukan, penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam rancangan Undang-Undang Tata Guna Tanah, penata gunaan tanah diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan penataan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara terencana dalam rangka pembangunan nasional. Menurut Budi Harsono, yang dimaksud dengan penata gunaan tanah adalah serangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan tata guna tanah. Hal ini dipaparkan Budi Harsono pada tahun 1999. Selanjutnya, pengertian penata gunaan tanah menurut Direktorat Tata Guna Tanah, publikasi nomor 333 atau 1984, adalah usaha untuk menata pembangunan baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun yang tumbuh dan prakarsa dan swasembada masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas, sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap dihormatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penata gunaan tanah di Indonesia memakai model penataan campuran antara model tertutup atau zoning, model terbuka, dan model penataan yang mengabdi pada pembangunan. Pemerintah membuat rencana umum tentang persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah di tingkat nasional. Atas dasar rencana umum tersebut, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten membuat rencana umum masing-masing daerah yang bersangkutan. Hal ini dipaparkan oleh Haryanto tahun 2009. Asas dan tujuan penata gunaan tanah adalah keterpaduan, berdaya guna, dan berhasil guna. Serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Penata gunaan tanah diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Penata gunaan tanah diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Kebijakan penata gunaan tanah diselenggarakan terhadap bidang tanah yang sudah haknya, baik yang sudah atau belum terdaftar. Selanjutnya poin 2.2, tujuan penata gunaan tanah. Yang pertama, mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan yang sesuai dengan arahan tata ruang wilayah, sehingga tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat. Kedua, mengatur persediaan tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan dengan mengusahakan agar tidak terjadi penata gunaan tanah yang salah urus. Ketiga, mewujudkan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, yaitu dengan mengendalikan kebutuhan masyarakat akan tanah. Dan yang terakhir yaitu untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Poin 2.3, pedoman tata guna tanah di Indonesia. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penata gunaan tanah.
Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi. Yang keempat, Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan. Yang kelima, Peraturan Daerah Kabupaten atau Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang peruntukan dan penggunaan tanah. Bab terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya, tanah merupakan subsistem dari ruang, maka penatagunaan tanah diselenggarakan dalam rangka pemanfaatan ruang. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Pengertian penatagunaan tanah menurut Direktorat Tata Guna Tanah, publikasi nomor 333 tahun 1984 adalah usaha untuk menata pembangunan baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa dan swasembada masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas, sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap dihormatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tata guna tanah di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan berbagai peraturan lainnya. Sarannya, sebaiknya dalam penulisan lebih teliti, mudah dibaca, serta mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, perlunya pengetahuan lebih menyeluruh mengenai pedoman perencanaan tata guna tanah di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.